Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang cyber law. Oke, mari kita mulai saja. Apa apa itu cyber law? Cyber law adalah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan istilah-istilah lainnya. Istilah lainnya itu meliputi Law of Information Technology atau hukum teknologi informasi, virtual world law atau hukum dunia maya. Oke. Kenapa cyber law itu perlu? Cyber law itu perlu dikarenakan kegiatan cyber dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi hanya dengan teritori negara dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meskipun alat buktinya itu berupa virtual dan bersifat elektronik, kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata kepada kita. Oke. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang sejarah keberadaan cyber law. Oke, cyber law itu dimulai pada sekitar tahun 1980-an, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika yang mulai mengkriminalisasi terhadap pembuatan dan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindakan pidana konvensional. Kemudian dilanjutkan di tahun 1990-an. Nah, negara-negara di belahan dunia lain mulai mengatur tindak pidana cyber seperti memasukkan sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Pelaku kegiatan cybercrime mempunyai kemampuan dan kesempatan melakukan tindakan pidana dari suatu negara yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa negara lainnya. Untuk menghadapi ancaman tersebut, beberapa organisasi internasional telah melakukan kajian-kajian serta pertemuan-pertemuan ilmiah untuk membahas cybercrime, untuk mendorong pembentukan hukum internasional dan tentang cybercrime. Nah, berikut adalah beberapa organisasi internasional yang melakukan usaha-usaha tersebut. Oke, yang pertama ada Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD melakukan usaha internasional pertama dalam memerangi tindakan pidana penyalahgunaan komputer yang dilakukan di antara tahun 1983 dan tahun 1985. Berdasarkan hasil dari kajian-kajian, OECD mengajukan beberapa perbuatan yang terus dikriminalisasi dalam hukum pidana nasional, yaitu diantaranya OECD merekomendasikan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan cyber. Yang pertama itu tentang transaksi ilegal, yang kedua tentang pemalsuan data, ya. Yang ketiga tentang hacking, yang keempat penyalahgunaan hak, dan kemudian yang kelima tentang illegal access. Dan kemudian ada lagi United Nations, UN atau PBB. Oke, PBB melakukan monitoring terhadap computer litigation crime, di mana pada tahun 1990 dengan Union Congression of the Federation of Crime and Treatment of Offender dalam resolusi Kongres
PBB tersebut, negara-negara dihimbau untuk mengintensitasi usaha-usaha memerangi computer-related crime dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama itu memodernisasi hukum pidana dalam menindaklanjuti cybercrime. Yang kedua, meningkatkan upaya pengamanan komputer. Dan kemudian yang ketiga, sosialisasi kejahatan sejenis cybercrime dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tentang melatih aparat yang bertanggung jawab untuk pidana ekonomi dan cybercrime. Dan yang kelima itu tentang kolaborasi untuk menangani cybercrime dan sebagainya. Dan yang keenam ialah kebijakan-kebijakan untuk para korban. Oke, dan selanjutnya itu ada organisasi G8 atau G8. G8 ialah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurut G8 setidaknya ada dua bentuk ancaman dari perkembangan high-tech crime atau tindak pidana teknologi tinggi. G8 atau G8 menyetujui 8 prinsip untuk memerangi high-tech crime tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, tidak boleh ada tempat perlindungan bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Dan yang kedua tentang penyidikan dan penuntutan atas pelaku. Dan yang ketiga tentang prinsip aparat. Yang keempat, sistem hukum, perlindungan kerahasiaan data korban. Dan kemudian yang kelima, sistem hukum pengamanan data elektronik. Dan yang keenam tentang rezim bantuan timbal balik. Yang ketujuh, akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terdapat informasi yang dapat diakses oleh umum tidak memerlukan pengesahan atau izin. Yang ketujuh tentang akses data bagi penyidik. Kemudian yang kedelapan, dan diterapkan standar untuk pengesahan data elektronik dalam proses investigasi dan penuntutan. Ini tentang investigasi juga. Yang kesembilan, sistem informasi telekomunikasi harus dirancang untuk membantu mencegah penyalahgunaan. Yang ke-10, kegiatan di bidang ini harus dikoordinasikan dengan kegiatan dalam internasional lainnya dengan relevan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan yang timpang tindih. Selanjutnya ada Council of Europa atau COE, ialah konvensi tentang kejahatan cyber, konvensi on cybercrime yang diadakan 2021 yang digagas oleh Uni Eropa. Convention of Cybercrime 2021 merupakan puncak usaha yang telah dimulai lebih dari 20 tahun oleh OECD dan kemudian oleh PBB serta organisasi-organisasi lainnya yang menjadi regulasi. Convention of Cybercrime merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman dalam regulasi pidana cyber
dalam hukum internasional. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang asas-asas cyber law. Berikut asas-asasnya. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenakan beberapa asas yang biasanya digunakan. Yang pertama, asas subjektif territoriality. Dalam perspektif ini, hukum berlaku berdasarkan tempat pidana dilakukan. Bila terjadi di Indonesia, maka hukum yang dilaksanakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Bila ada dan kemudian yang nomor kedua itu objective territoriality. Dalam perspektif hukum ini, hukum berlaku berdasarkan di mana akibat utama pidananya. Kalau pidananya terjadi di Indonesia, tapi dampak utamanya terjadi di Malaysia, maka jika sesuai dengan asas objectivity territoriality ini, hukum yang digunakan adalah hukum dari Malaysia. Kemudian nationality, yaitu perspektif hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Kemudian ada passive nationality, sama seperti nationality, tapi berlaku untuk korban. Dan kemudian ada protective principle, yaitu hukum yang didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi data atau kepentingan negara. Yang terakhir ada universality, asas tentang kejahatan yang digunakan untuk kejahatan yang sangat serius. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.